selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelumnya kita akan awali pagi hari ini dengan kegiatan berdoa. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pembahasan kali ini yaitu tentang mengidentifikasi teks prosedur. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat di samping. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks prosedural ialah memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu di mana cara pengerjaannya menggunakan prosedur yang sudah ditentukan. Terdapat 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ialah terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contoh teks prosedur kompleks yaitu prosedur membuat ATM. Contoh teks prosedur protokol yaitu menerapkan protokol kesehatan. Contoh teks prosedur sederhana yaitu salah satunya prosedur cara menyalakan senter. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur, terdapat 3 yaitu tujuan, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga penegasan ulang atau penutup. Tujuan merupakan pengantar yang menjelaskan tujuan dari prosedur. Bentuknya dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Tidak jarang tujuan berbentuk beberapa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah biasanya dipisahkan dengan penomoran yang berupa list tahapan. Tahapan dapat ditunjukkan menggunakan tata urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu penutup. Biasanya cukup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak harus berupa simpulan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur yaitu berisi langkah-langkah. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga dijelaskan secara detail. Yang keempat bersifat aktual dan akurat. Yang kelima menggunakan kata kerja aktif. 6 menggunakan kalimat imperatif yang bersifat memerintah atau memberikan komando. Yang kedelapan menggunakan kata keterangan. Yang 9 menggunakan kalimat saran dan larangan. Telah Ibu berikan, semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian memahaminya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.